Romo, saya mau nanya Romo. Ya, Oke. Kan iya. kondisinya kalau kita tuh tadi kan Romo cerita kondisinya itu kita yang diomelin tanpa kita mengenal. Karena mungkin kita tidak dirugikan secara apa-apa, mungkin kalau saya sih ya udah saya keluar dari toko, paling bertanya, "Kenapa sih tuh Mbak ngoceh-ngoceh terus?" Gitu kan. Ah, ya udahlah, kalau emang nggak seneng layanin ya udah saya ke toko sebelah. Ini kan posisinya kita nggak merugi apa-apa ya Bante. Tapi kalau posisinya kita kerja udah bener, terus disalahin, udah gitu masih kena masalah hukum, terus kita di penjara Bante. Romo, nah itu Nah, bagaimana kita harus berpikir positif, sedangkan kita di rumah masih ada orang tua harus dijaga, ada anak harus dijaga. Nah itu kan kayak masalah banget gitu loh. Yang ya, kalau misalnya Romo tadi sempat cerita yang mungkin SPG-nya itu atau Mbak yang ngelayanin toko handphone itu anaknya sakit, terus suaminya nggak ngejagain, terus titip ke tetangga, terus kan dengan segala kemumetannya dia itu, nah bagaimana di posisi Mbaknya itu dia bisa berpikir positive thinking gitu loh. Karena memang mhm, dia lagi diterpa oleh sesuatu yang sangat berat. ya. Pertanyaan menarik. Thank you ya, Kristi. Dalam hidup, ya ini kan kalau kita bicara orang lain, fine lah ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah bicara diri sendiri, saya yang kena. Apalagi dengan kondisi udah terpuruk, difitnah, ya misalnya sampai masuk penjara, kemudian ini semua susah. Gimana ceritanya ini? Banyak orang frustasi, banyak orang stres. Ya, bagi mereka yang tidak memahami dhamma, ini menjadi masalah besar. Ya, siapa yang ngerjain gua ini? Kenapa hidup ini tidak adil? Kalau mereka katakan, ini ada dua pendekatan. Ya, yang pertama pendekatan dari sisi umum ya di agama-agama lain. Ya. Mereka katakan ini sudah takdir. Sering kita dengar kan? Ini sudah nasib yang ditentukan oleh Tuhan. Ini sudah garis tangan. Ya, semua itu ada hikmahnya. Kan gitu kan? Nah, jadi ketika kita melihat, ini baru yang pertama nih ya, mereka punya sebuah konsep yang namanya nerimo. Ya, orang Jawa kan? Ya, ditabrak nih, debang. Waduh, Pak Slamet ditabrak. Tapi untung masih hidup. Hidup nih, ya. Ya. Tapi dia kan luka-luka, masuk rumah sakit. Oh gitu. Tapi untung luka-lukanya enggak berat. Berat loh luka-lukanya. Sekarang meninggal. Untung meninggalnya cepet, nggak repotin keluarga. Itu orang Jawa, mak untung melulu, nggak ada ruginya. Ini lucu ketika kita bahas filosofis ini. Namanya filosofis nerimo. Ya, bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan, ya, segala sesuatu sudah ditentukan oleh yang di atas, ya, di atasnya atas mana kita kadang-kadang kalau di Buddhis kan atas mana gitu ya. Oke, bagi mereka sudah ditentukan oleh Tuhan dan tidak bisa, ya sudah terima saja selesai. Satu sisi filosofis ini membuat orang ya sudah gitu loh. Ya, nggak terlalu beban. Tetapi kita sebut sebagai pasif. Ya, kalau kita mengenal ini sebagai sesuatu yang diterima secara pasif. Oke. Apa maksudnya? Terima ya sudah. Ini sudah takdir, sudah nasib, sudah apa mau apa lagi? Nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita sudah belajar Buddha Dharma, nah ini yang paling menarik. Buddha Dharma adalah menerima dengan aktif. Nah, bedanya apa ini? Kejadian kita tidak bisa tolak, betul? Orang memfitnah kita, orang mengejek kita, orang mencela kita, bisa nggak kita tolak? Buddha sudah bilang, sedikit bicara dicela, banyak bicara dicela, tidak bicara pun dicela. Artinya dalam hidup, kita akan menemukan celaan, ejekan, fitnahan
dan itu fine ya. Semua adalah kenyataan. Itu adalah kejadian dan keadaan yang tidak sesuai harapan. Ya. Dari yang paling ringan cuma diejek doang sampai yang paling berat dituduh macam-macam pada akhirnya dipenjara. Itu semua dari ringan sampai berat kan semua sama, kejadian atau keadaan kondisi yang tidak sesuai harapan. Oke. Nah, sekarang kita sudah lihat nih, ada banyak kejadian yang tidak sesuai harapan, ya. Sekarang kita lihat ke cerita tadi, ya. Kalau kita katakan, apa yang harus kita lakukan? Ya. Di Buddhis diajarkan untuk menerima secara aktif. Maksudnya bagaimana? Bagi mereka yang tidak memahami Dharma, mereka kan frustasi. Siapa yang ciptain masalah sih? Siapa yang kenapa gua seperti ini? Kenapa ini? Kenapa itu? Dia akan ngomel, dia akan marah, dia akan kecewa, dia akan stres. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah paham konsep karma, kita mulai dari karma dulu ya, jangan panjang-panjang ya. Karma. Konsep karma nih, ada satu orang ya ditanya, nah, tanya teman kita, kenapa kamu tidak mau berdana? Biasa jawaban apa? Lu mah kayak nggak tahu aja. Makan aja gua susah, masa disuruh berdana? Ya, gua orang miskin disuruh berdana, nggak bener nih. Tapi kalau kita melihat dari sisi Dhamma, sisi aktif, pertanyaan dibalik. Kenapa kawan kita ini miskin? Karena dalam kehidupannya tidak berdana. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada yang dapat kehidupannya bahagia, tentram, damai, sejahtera, baik, sehat, kaya raya? Tapi ada juga yang sudah jelek, sakit-sakitan, dihina, miskin, hidup lagi. Ya. Kok bisa ada perbedaan ini? Bagi yang memahami Dhamma, dia akan berpikir secara aktif. Ini bukan takdir, ini bukan nasib. Tapi adalah sebuah proses yang terjadi pada diri kita karena apa yang kita lakukan, kita pikirkan, dan kita ucapkan di masa lampau yang menghasilkan kama satya atau potensi-potensi kama buruk yang hari ini berbuah. Ya. Nah, kalau kita bisa berpikir secara aktif, kita sekarang tanya, ya. Kalau karma buruk berbuah, itu baik nggak? Kalau karma buruk berkurang, Kristi, bagus nggak? Kalau dipikir waktu secara tenang sih bagus, Bante, berkurang Oh, 1. kalau karma buruk berkurang, bagus. Ketika karma buruk berkurang, mau terima nggak? Mau. Mau, udah. Hebat ini. Beres Tapi kan? lagi tenang mikirannya, kalau lagi mumet, kok saya sih yang kena. Gak gampang kan nerima. Karma buruk berkurang aja masih komplain kok. Karma buruk berkurang itu karma baik bukan? Karma baik. Oh bener nih, karma buruk gue berkurang. Beban gue berkurang, utang gue berkurang. Utang kalau berkurang, seneng nggak, Kristi? Seneng lega, nggak punya beban. Seneng lega. Ketika utang berkurang, ya karma buruk berkurang, harusnya seneng atau sedih? Harusnya seneng. Jawabannya udah selesai. Ya kan? Kalau kita bisa berpikir secara aktif, ya. Tapi untuk berpikir secara aktif ini gampang atau gampang banget? Susah jawabnya. Udah pertanyaan gampang tuh gampang banget, susah jawabnya mesti pikir-pikir. Kristi, ya gampang nggak bisa berpikir seperti ini? Tidak mudah, Romo.
Tidak mudah. Walaupun yang baik dikasih juga belum tentu mudah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah perlu banyak sekali latihan. Bukan secara teori saja kita menguasai ilmu, mengolah batin kita, ya. Tapi kita juga harus bisa mengolah secara latihan, ya, praktek, ya. Makanya dalam ajaran Buddha dikenal dengan pariyati, pati-pati, pati-pati, pariyati, pati-pati, patiweda. Ya, artinya apa? Yang pertama adalah belajar dengan memahami sutta atau memahami dhamma atau pengetahuan. Nah, banyak orang yang diliputi dengan masalah, diliputi dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak hal-hal dalam hidupnya yang tidak ditemukan, bisa ditemukan jalan keluar, karena dia punya pengetahuan sedikit. Contoh, kita bicara tadi, kenapa ya saya sudah miskin, sakit-sakitan, dihina, jelek, hidup lagi. Banyak orang frustasi loh. Karena dia tidak tahu kenapa penyebab ini semua. Penyebabnya apa? Karma. Nah, dia tidak punya pengetahuan tentang karma. Bagaimana dia mau memahami tentang hal ini? Ketika dia tidak punya pengetahuan tentang karma. Ketika dia tidak tahu apa itu karma. Problem nggak? Problem. Kita jelasin karma, dia nggak ngerti. Dia tetap akan komplain. Tapi bagi seseorang yang sudah memahami hukum karma, bagaimana karma ini bekerja, dia akan jauh lebih tenang. Oke? Simple saja deh, gini, ya, Kristi. Beli makanan kaleng. Iya. Atau beli obat nih, ya, beli obat. Bawa pulang ke rumah, ya. Mau buka nih, mau buka obatnya. Aduh, ini obat apa sih? Botolnya botol apa? Nggak bisa dibuka. Komplain nggak? Marah. Marah nggak? Sebel. Sebel. Kayaknya. Jual obat nggak bisa buka. Masalah nggak? Masalah. Iya. Ternyata, ya, setelah kita search ke Google, tata cara buka botol obat, ditekan sedikit, baru dibuka. Begitu kita coba ditekan sedikit, kebuka. Gampang banget ternyata ya. 1 jam gua udah ngomel. Cuma ditekan sedikit baru bisa dibuka. Dari tadi nggak tekan-tekan, cuma langsung buka. Nggak kebuka-buka. Kita sudah ngomel. Masalah nggak tadi? Masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kita seringkali tidak punya pengetahuan yang cukup. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup, segala sesuatu bisa jadi masalah loh. Itu pengetahuan umum saja jadi masalah. Bagaimana bicara pengetahuan batin, pikiran. Ini sudah harus bicara tentang dhamma. Kalau kita punya kemampuan dhamma, memahami dhamma, maka persoalan sehari-hari ini akan jauh lebih mudah kita pecahkan. Tentang hukum karma, tentang hukum perubahan anicca, tentang derita, duka, tentang anatta tanpa diri, tentang perubahan-perubahan, hukum perubahan, macam-macam. Ya. Ketika kita tahu ini semua, maka hidup kita akan jauh lebih mudah menemukan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang kita anggap masalah. Kita akan menemukan jawaban-jawaban terhadap berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Oh, begitu. Ini pengetahuan. Yang pertama, kita memiliki pengetahuan yang cukup. Ya. Yang kedua, ini pengetahuan umum, pengetahuan dharma, pengetahuan semua pengetahuan. Oke. Yang kedua, ya.
Kalau kita ingin menghindari masalah atau terus selesai dari masalah, kita harus punya komunitas, bergabung dengan komunitas yang baik, yang benar, yang memiliki kalyana mitra atau sahabat-sahabat yang tepat. Mengapa? Kalau kita tidak tahu sesuatu, ya. Contoh tadi buka obat, ya. Buka botol obat saja. Udah ngomel 1 jam, terus tanya ke temen. Temennya juga nggak punya pengetahuan. Temen kita juga tukang marah-marah. Pak Miki, gua nggak bisa buka obat nih, botolnya susah banget. Pak Miki bilang, ngapain lu beli? Memang obat jelek. Bawa. Ini mah yang tadi ngomelnya 1, ini jadi ngomelnya 3 ini. Kemana-mana ngomelnya. Kenapa? Lah, kalau kita tidak memiliki kalyana mitra, teman-teman sahabat yang baik, kadang-kadang kita terjebak ke dalam masalah yang lebih rumit lagi. Bukan solusi yang didapat, tapi kita mendapatkan problem yang lebih ribet. Jadi, memiliki pengetahuan, kalau kita tidak memiliki pengetahuan, kita harus memiliki kalyana mitra atau memiliki sahabat-sahabat yang baik, lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Nah, Buddhist Channel ini, ya ini komunitas tempat kita belajar dhamma, baik. Ya. Tapi kalau minta anak-anak, ya, atau emak-emak nih, ada acara nih, Dhamma Talk, Buddhist Channel. Terus di samping ada kawan lain. Ini drakor lagi seru-serunya nih. Ya. Pilih Buddhist Channel atau pilih Buddhist Channel? Udah drakor dulu. Kadang-kadang untuk belajar dhamma saja, untuk menemukan komunitas yang benar saja, belum tentu gampang loh ya. Ini kenyataan. Ya, makanya banyak di mana-mana ada acara Dhamma Talk. Nah, pesertanya berapa? 12. Promosinya seluruh Indonesia. Pesertanya 12. Ya. Dan saya fine biasa. Kenapa? Aduh, lagi bersamaan ini seri terakhir. Seri terakhir. Aduh nih, lagi sama ini nih, macam-macam lah pokoknya, ya kan? Jadi ketika kita disuruh belajar, belum tentu mau. Dan ketika kita bertemu dengan komunitas, di handphone rata-rata sekarang, berapa banyak grup kita? Ya. Kristi, punya berapa grup tuh? Nggak pernah hitungnya, Romo. Kebanyakan. Coba kita lihat, ya. Dalam sehari, lebih banyak belajar dhamma, kebaikan, atau lebih banyak gosipnya. Itu udah ketahuan tuh. Kalian mitra kita di grup-grup itu lebih banyak apa ini? Dari sana bisa menilai. Aduh, setiap hari informasi yang masuk itu semua cuma, lu tahu nggak ya, si itu ya, gini ya, begitu ya, begini ya, begitu. Aduh, ya. Orang lain dapat, kita kagak dapat, sirik. Ya, kita dapat, orang lain nggak dapat, kita dibenci. Ya, ada barang terbaru langsung keluarin dulu belum beli aja di supermarket, udah di foto-foto, seolah-olah punya sendiri. Pas mau beli kagak ada uang, udahlah, orang udah tahu nih. Ya, Kristi ya kemarin ya beli channel, belum, baru foto. Tapi kan orang udah lihat gaya hidup, harapan orang, nama baik, kita semua terjebak ke sana, sehingga banyak sekali masalah-masalah dalam hidup. Yang pertama, kita tidak memiliki pengetahuan, sehingga kita terjebak ke dalam ketidaktahuan untuk memecahkan persoalan. Yang kedua, seringkali kita tidak menemukan partner, teman, sahabat yang cocok untuk bersama-sama memberikan solusi yang tepat. Yang ketiga, kita seringkali tidak sabar. Tidak memiliki santi, kesabaran, ya. Kita maunya semua buru-buru, cepat-cepat. Kita maunya semua kalau bisa selesai dalam waktu seketika. Kita maunya semua beres. Ya. Apalagi kalau saat bersamaan tadi kita bilang sekaligus datang semua. Oke, saya kasih perumpamaan nih, Kristi. Ya, Kristi suka makan nggak nih?
Suka Mmm, cari makanan kuliner yang enak-enak? suka. Suka, oke. Christy suka 10 macam makanan. Oke, 10 macam makanan. Seneng dong? Seneng. Hari ini di hadapan Christy ada 10 makanan enak. Cuman hari ini ya, cuma saat ini. Silakan dimakan. Ya. Semua porsi besar. Semua makanannya gede-gede. Kira-kira masalah nggak? Ada 10 macam makanan yang disukai semua keluar di depan. Aduh. Aduh juga ya. Sudah dikasih makanan enak 10 macam. Christy ngomong apa? Aduh. Kok semuanya sekarang mesti habisin? Masalah nggak? Harus dihabisin, Romo. Ya, kalau nggak habisin besok nggak bisa dimakan lagi. Ayo, wah stres. Coba enggak dulu kalau Dikasih makan Romo. yang jangankan yang susah-susah gitu ya, yang paling enak aja dikasih sekaligus, itu saja mumet. Artinya apa? Kalau kita menemui masalah atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan sekaligus, seperti tadi makanan, apa yang kita lakukan? Kita manage ya. Kita selesaikan satu persatu. Ya sudahlah, nggak bisa makan 10, ya sudah hari ini saya satu. Besok mudah-mudahan ada lagi. Tapi kalau bisa nanti besok kan. Artinya apa? Butuh satu persatu diselesaikan. Tapi orang banyak nggak sabar. Maunya sekarang saat ini juga beres. Nah ini yang menjadi tekanan. Ketergesaan. Ya. The power of kepepet. Ya. Dulu ujian gimana Pak Miki? Belajar Itu tiap hari. belajar itu apa? Sistem kebut semalam gitu kan. Nah, jurusnya itu the power of kepepet namanya. Ya kan? Kalau sudah kepepet baru. Nah, kita kebiasaan seperti itu. Dan kalau sudah kepepet mau skornya 10 lagi. Sudah kepepet, belajarnya sekedar ada-adanya, tapi maunya sempurna. Sama seperti hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, dan masalah datang bertubi-tubi, kita maunya sekaligus semuanya beres. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, yang ketiga kita butuh kesabaran. Ya, dengan kesabaran kita antri dulu, minta masalahnya antri dulu 1, 2, 3. Baru kita bisa beresin satu persatu. Mana yang skala prioritas harus selesaikan sekarang, mana yang besok, mana yang lusa, mana yang minggu depan. Ya. Tapi kalau sekarang semua mesti diselesaikan sekarang, ya sudah stroke. Bukan stres lagi namanya. Ya kan? Nggak bisa nahan nih, pembuluh darah pecah semua. Stroke. Butuh manajemen. Kemudian berikutnya lagi, ketika kita menghadapi masalah, yang kita butuhkan adalah wirya, semangat, tekad dan semangat dan pantang menyerah. Banyak sekali teman-teman yang ketika baru masalah muncul saja, aduh sudahlah, ini nggak ada harapan hidup lagi nih. Gua sampai umur segini belum dapat pacar, ya sudahlah, no hope, no hope. Nggak ada harapan. Banyak orang yang sudah merasa gagal, walaupun baru mulai terkendala di awal. Kenapa? Karena dia tidak punya wirya, semangat, tekad. Dia tidak punya kemampuan untuk survive. Sehingga ketika ada persoalan yang muncul, dengan gampang menyerah. Ya. Jadi yang diperlukan yang keempat adalah wirya, semangat. Yang kelima, ya, kita butuhkan apa? Dayani. Ya. Dayani apa? Ketenangan seimbangan batin atau UPK. Maksudnya, ketika menghadapi masalah jangan panik. Setiap masalah ada solusinya. Kalau kita panik, maka sulit bagi kita untuk menemukan way out. Semakin panik seseorang, maka pikirannya makin tidak bisa bekerja. Muncul ketakutan, muncul kekhawatiran. Ya. Jadi penting bagi kita untuk menjaga batin kita tetap tenang. Walaupun masalah banyak, fine.
kita bisa atur tenang. Ini latihan, ya. Kemudian menyambung yang kedua tadi tentang kalyana mitra. Selain kita memiliki kalyana mitra yang baik, maka kita harus memiliki moralitas sila yang baik atau perilaku dan nama baik yang baik. Jadi ketika kita punya masalah, orang mengenal kita sebagai orang baik, banyak orang mau nolong. Ya, ada beberapa orang punya masalah. Ya, tapi ketika dia punya masalah, telepon ke Pak Miki, gue punya masalah. Pak Miki bilang, aduh itu bajingan tuh. Wah, itu preman tuh, itu nggak benar tuh. Ya, langsung kawan-kawannya lari semua. Kenapa? Karena dia tidak punya brand yang baik atau tidak punya nama yang baik, tidak punya reputasi yang baik. Ya. Jadi kita harus memiliki sila yang baik, memiliki reputasi yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan pertolongan ketika kita menghadapi masalah. Ya. Dan yang terakhir, kita harus memiliki kebijaksanaan. Bijaksana melihat sebuah persoalan dari banyak sisi. Ya. Bijaksana itu seperti apa? Saya kasih contoh sederhana, ya. Oke, di sini cuma ada Pak Miki, ya. Kristi bisa lihat kamera kan, Kris? Bisa, Romo. Bisa. Oke, saya tanya Kristi. Oke, saya tanya Kristi dulu. Kristi, sekarang saya tanya, bentuk buku ini, ya, ini bentuknya apa? Apa yang Kristi lihat? Persegi panjang. Persegi panjang lurus gini ya? Betul ya? Betul. Oke. Sekarang, ya, Pak Miki, bentuk buku ini apa? Kotak. Kotak persegi panjang. Kotak ya, yakin ya, kotak ya? Iya. Oke. Sekarang Pak Miki dengan Kristi. Kristi tadi bentuknya apa? Kurus persegi panjang. Oke. Pak Miki? Kotak. Kotak. Coba ngobrol sama Kristi. Yakinkan Kristi kalau bentuknya kotak. Tadi kan besar itu bentuknya. Jadi nggak lurus. Nah, Kristi lihatnya. Pak Miki, itu jelas-jelas saya lihat 1 senti kok, panjang. Nah, berantem lah situ. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Karena masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Siapa yang benar, siapa yang salah? Kristi, siapa yang benar, siapa yang salah? Nggak tahu, Romo. Saya nggak bisa lihat keseluruhan. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, kenapa berantem? Lucu ya dunia ini kadang-kadang. Lucu kan? Dua-duanya merasa benar, tapi berantem. Kalau benar, berarti nggak berantem dong ya? Dua-duanya benar, tapi berantem. Begitu banyak persoalan yang muncul karena kita tidak memiliki kebijaksanaan. Apa sih kebijaksanaan itu? Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Ya. Orang yang bijaksana, dia tidak memutuskan sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Dengan kebijaksanaan, kita bisa melihat apa yang orang lain rasakan, apa yang publik rasakan, dan satu masalah itu kita bisa bolak-balik dari sudut pandang yang luas. Semakin bijaksana seseorang, maka sudut pandangnya makin luas. Dan pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan ini benar atau salah. Ya. Karena dia mulai memahami, oh, kelompok ini bilang ini benar. Kelompok ini bilang kalau ini salah. Kenapa mereka bilang benar? Kenapa mereka bilang salah? Oh, karena ini, karena ini. Mereka cuma bisa memandang sisi baik dan buruk, benar dan salah doang. Tapi si orang bijaksana ini, karena dia sudah memahami dari sisi ini, dari sisi kanan, dia bisa tahu, oh, dua-duanya pada dasarnya benar. Nah, melihat kejadian dengan bijaksana, mudah atau mudah banget? Tantangan lagi.
Makanya saya bilang ini seminarnya 3 hari. Untuk merubah pandangan atau nanti dikaitkan dengan 8 jalan utama, pandangan yang benar ya. Tapi intinya sudah mulai menjawab sedikit ya tadi Kristi. Ya, atau menjawab banyak. Dikasih paket lengkap. Mulai terbuka jalan pikirannya Romo. Ya, ya. Tentu ini semua ya sebuah proses yang berkesinambungan atau perlu latihan terus-menerus. Ya. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung bisa tahu, oh ya ini karena karma gua terima deh, enggak. Kalau kita tidak pernah belajar hukum karma, kemudian kita tidak pernah tahu membaca story atau cerita bagaimana hukum karma itu bekerja, kita tidak mudah loh menerima. Ya, terutama hal-hal buruk. Kalau kita tidak punya pengetahuan, pengalaman langsung, kemudian kita memahami teorinya, kemudian kita hubungkan teorinya dengan kejadian nyata, dengan praktek kita sehari-hari, kita renungkan, tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Ya, kita maunya instan kalau bisa belajar bukunya plok ke kepala, semua nempel. Ya, di sini siapa yang baca buku Dhamma? Ya, seminggu 1 buku. Sebulan 1 buku. Belum ada tuh. Setahun 1 buku. Kenal nggak satu merek, satu judul buku Buddhis saja? Wah, nggak tahu tuh. Nah, problemnya apa? Karena kita tidak tahu, kita tidak belajar. Ketika kita bertemu dengan soal ujian, karena kita tidak belajar, kita tidak tahu jawabannya. Padahal bagi mereka yang sudah belajar, jawabannya sudah ada semua. Nah, belajar memiliki pengetahuan adalah kemampuan kita untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Semakin banyak pengetahuan, semakin pintar ya, semakin gampang lulusnya. Gitu. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi mungkin teman-teman? Jam berapa ini ya? Kadang-kadang kalau ngomong panjang kali lebar. 2 jam nggak berasa. Udah nggak ada yang mau tanya kayak ini Romo. Oh iya, nah malam jam 9 juga. Udah Iya. waktunya drakor. Mungkin waktunya juga udah habis nih pas nih. Oke, boleh. Jadi saya berharap ya kita semua yang mengalami ketidaknyamanan dalam menghadapi kenyataan hidup. Ya, saya nggak masalah. Kenapa? Karena setelah sesi ini masalah ada nggak sih sebetulnya? Soalnya masalah itu ada nggak? Ya. Kalau semua sudah kita bisa kendalikan, kita bisa atur, masih ada masalah nggak namanya masalah? Harusnya tidak ya. Ya sudah. Ya. Judul kita hari ini ya punya masalah, nggak masalah. Tidak masalah toh, karena kita sudah kupas tuntas, tinggal praktekkan, ya kan? Nah, masalah praktek, ya besok pagi udah lupa, kemarin ngomong apa ya? Nanti tanya kembali, mungkin ada rekamannya. Silakan Nanti diulang Romo. Diulang lagi. Mudah-mudahan ya nyambung nih, ya praktek sehari-hari sudah bisa digunakan untuk mengatasi semua kejadian dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau kita sudah bisa menyesuaikan diri kita dengan semua kondisi dan kejadian yang terjadi, dan kita itu semua sesuai harapan, tidak ada masalah lagi. Oke? Ya, kita semua dalam masa ini diberi kesempatan, memiliki kesempatan untuk belajar Dharma, belajarlah sebaik mungkin. Ya. Dan saya berharap kita semua yang hadir di sini maju di dalam Dharma, kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, demikianlah Dhamma Class pada hari ini. Semoga kebajikan kita yang kita perbuat pada hari ini dapat melimpah kepada semua makhluk. Sampai sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Aduh. Video ini akan diupload ke YouTube Buddhist Channel. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih Romo Kolim atas bimbingan damanya. Terima kasih teman-teman Terima kasih atas semua. partisipasinya. Mohon maaf bila ada Makasih. kesalahan kata-kata. Sampai jumpa lagi dalam Dhamma kelas berikutnya. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Saya N ya. Selesai ya.